Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 pada mata kuliah Sistem Keamanan Sistem Informasi. Pada kali ini kami akan melakukan uji kerentanan pada sumber daya manusia. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2, di mana anggotanya adalah yang pertama itu Muhammad Afan Sandi, kedua adalah saya sendiri itu Muhammad Ilham Maulana Ramlan, dan ketua kelompok Muhammad Reza. Lalu ada anggota kelompok Surya Agustinandro dan anggota kelompok terakhir yaitu Muhammad Kaikal. Sebagai pengantar, keamanan cyber telah menjadi perhatian utama di era digital, terutama dengan munculnya serangan rekayasa sosial seperti phishing. Phishing adalah teknik di mana penyerang berpura-pura sebagai entitas terpercaya untuk mencuri informasi sensitif seperti kredensial login atau data pribadi melalui situs web palsu. Laporan ini berfokus pada simulasi serangan phishing menggunakan Zphisher atau local expose untuk memahami proses serangan dan reaksi target. Tujuannya adalah untuk tujuannya adalah mengevaluasi kerentanan sumber daya manusia serta merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan cyber di lingkungan kampus. Selanjutnya saya serahkan kepada anggota kelompok untuk melanjutkan presentasinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain serangan. Untuk yang pertama itu ada jenis serangan. Pada simulasi ini menggunakan serangan phishing website di mana target diarahkan ke halaman login palsu yang menyerupai situs resmi seperti Instagram. Alat yang digunakan di dalam simulasi ini adalah Sphisher untuk membuat replika situs populer dan local expose untuk mempublikasikan situs tersebut secara online. Serangan ini efektif karena banyak pengguna tidak terbiasa memeriksa detail keamanan seperti URL dan sertifikat. Untuk desain serangan yang kedua, ada target serangan. Target utama pada simulasi ini merupakan mahasiswa aktif yang menggunakan media sosial, khususnya Instagram. Mereka dipilih karena kurangnya kesadaran akan bahaya phishing dan mereka lebih rentan terhadap serangan cyber. Kemudian desain serangan yang ketiga, ada metode serangan. Yang pertama itu pembuatan situs phishing dengan menggunakan Sphisher untuk membuat replika halaman login Instagram. Yang kedua, ada hosting situs dengan local expose. Agar situs phishing dapat diakses secara online, maka digunakan layanan tunneling local expose. Yang ketiga, ada distribusi email phishing. Di sini tautan ke situs phishing dikirim melalui email yang menyerupai notifikasi resmi Instagram. Yang keempat, ada pengumpulan data. Pada saat target memasukkan kredensial, data dikumpulkan secara otomatis oleh Sphisher untuk dianalisis lebih lanjut. Next. Untuk pelaksanaan simulasi. Yang pertama ada persiapan teknis. Di sini kita perlu menginstalasi Kali Linux. Kali Linux digunakan sebagai sysop untuk menjalankan Sphisher karena mendukung alat-alat penetrasi dan keamanan cyber. Yang kedua, instalasi Sphisher. Sphisher diinstal melalui perintah git clone github.com thrtest Sphisher. Setelah repositori Sphisher berhasil kita unduh, kita menavigasi ke direktori tersebut dan menjalankan perintah base sphisher.sh untuk menjalankan program. Kemudian yang kedua ada konfigurasi ke local expose. Local expose digunakan untuk membuat situs phishing yang bisa diakses secara publik. Memungkinkan juga penyerang untuk memberikan URL kepada target tanpa perlu hosting server eksternal. Next. Kemudian pelaksanaan simulasi yang kedua, yaitu eksekusi serangan. Setelah situs phishing telah siap, email phishing dikirimkan kepada target yang telah dipilih. Email tersebut didesain menyerupai notifikasi resmi Instagram dengan subjek menarik, seperti adanya pemberitahuan keamanan. Contohnya akun Anda terkunci karena aktivitas mencurigakan. Kemudian yang kedua ada isi email. Target diminta untuk mengklik tautan dan memasukkan kredensial login mereka yang di situs phishing terlihat identik dengan halaman login Instagram. Yang ketiga ada tautan phishing.
Di sini tautan dalam email mengarahkan target ke halaman palsu yang dibuat menggunakan speaker, kemudian yang dirancang untuk meyakinkan target bahwa itu merupakan situs asli. Baik, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya saya serahkan kepada saudara Surya untuk melanjutkan. Maaf, maksudnya saudara Haikal. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan pelaksanaan simulasi bagian ketiga pengumpulan data. Dan sebelumnya itu kan kita sudah ketahui bahwa pelaksanaan simulasi yang pertama itu adalah persiapan teknis, kemudian disusul dengan pengeksekusiannya. Yang ketiga itu pengumpulan data. Jadi maksudnya di sini pengumpulan data. Jadi selama simulasi ini berlangsung, semua interaksi dengan situs phishing itu tentunya dicatat oleh Zphisr. Kemudian informasi yang dikumpulkan itu mencakup ada 3 aspek. Yang pertama adalah jumlah pengunjung. Jumlah pengunjung di sini dia mencatat berapa banyak target yang mengunjungi situs phishing selama ataupun setelah menerima si email tadi yang dikirim. Kemudian aspek yang kedua itu percobaan login. Jadi maksud dari percobaan login itu dia menghitung berapa banyak target yang mencoba login dan memasukkan kredensial mereka di situs palsu. Kemudian bagian yang ataupun poin yang ketiga itu ada data yang dikumpulkan. Data yang dikumpulkan di sini maksudnya dia menyimpan semua kredensial yang dimasukkan oleh target untuk dianalisis lebih lanjut. Kemudian tentunya ada yang disebut dengan hasil simulasi yang mencatat juga ada 3 poin. Yang pertama itu jumlah target yang mengunjungi situs phishing. Jadi dari 5 target yang dikirimi email phishing, 2 orang mengklik tautan dan mengunjungi situs phishing yang di-host melalui local expose. Kemudian ditunjukkanlah efektivitas alat tunneling dalam memastikan aksesibilitas situs phishing. Kemudian yang kedua itu jumlah target yang memberikan kredensial. Dan dari 5 orang yang mengunjungi situs phishing, 1 orang memasukkan kredensial login ke halaman palsu, kemudian menghasilkan tingkat keberhasilan serangan sebesar 20%. Dan kebanyakan target ini tidak menyadari bahwa situs tersebut palsu dan langsung mencoba login. Kemudian kita lihat reaksi targetnya ataupun poin ketiga. Setelah diberitahu mengenai simulasi ini, sebagian besar target itu mengaku tidak dapat membedakan situs palsu dan yang mana situs asli. Namun kemudian 1 orang dari 5 orang yang mengunjungi situs tersebut merasa curiga dan menutupnya tanpa memasukkan informasi apapun. Dan tentunya ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa orang lebih waspada, sebagian besar masih rentan terhadap serangan phishing. Oke, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya saya silakan untuk saudara Surya untuk melanjutkan presentasi. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan teman-teman saya tadi. Selanjutnya itu ada analisis kerentanan SDM. Nah, hasil dari simulasi ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap keamanan cyber di kalangan mahasiswa masih rendah. Eh, di sini kami memberikan beberapa poin penting yang diidentifikasi. Di antaranya itu yang pertama ada kepercayaan terhadap email resmi. Nah, banyak target yang langsung mempercayai email phishing yang menyerupai notifikasi resmi seperti Instagram tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut. Nah, hal ini menunjukkan tingkat kewaspadaan yang rendah terhadap serangan cyber. Kemudian poin yang kedua ada ketergesa-gesaan dalam tindakan. Nah, peringatan keamanan dalam email yang mengklaim adanya aktivitas mencurigakan membuat target panik dan akan bertindak terburu-buru. Nah, mereka akan langsung mengklik tautan tanpa memeriksa keabsahan situs atau pesan yang mereka terima. Kemudian poin ketiga itu kurangnya kesadaran dalam hal cyber. Nah, mayoritas target tidak mengenali tanda-tanda serangan phishing seperti URL yang tidak sesuai atau ketiadaan sertifikat keamanan atau HTTPS. Mereka juga gagal memeriksa dengan cermat URL yang diberikan oleh local expose meskipun berbeda dari domain asli Instagram. Next.
Selanjutnya ada rekomendasi. Nah, berdasarkan hasil simulasi ini, berikut ada beberapa rekomendasi yang kami ambil untuk mengurangi kerentanan terhadap serangan phishing. Nah, yang pertama itu ada pelatihan keamanan cyber yang rutin. Nah, pelatihan keamanan cyber ini untuk mahasiswa dan staf sangat penting untuk meningkatkan kesadaran terhadap serangan phishing. Materi pelatihan harus mencakup cara mengenali email phishing, verifikasi URL, situs, dan memahami risiko dan memberikan informasi sensitif secara daring. Nah, yang kedua itu ada penerapan autentikasi. Ada penerapan autentikasi dua faktor atau 2FA yang dimana institusi harus mendorong penggunaan 2FA pada akun-akun penting sehingga meskipun kredensial berhasil dicuri, penyerang tidak akan dapat mengakses akun tanpa autentikasi tambahan. Nah, yang ketiga ada sistem peringatan dan blokir situs phishing. Nah, penerapan sistem otomatis yang dapat mendeteksi dan memblokir situs phishing di jaringan institusi dapat membantu melindungi pengguna dari ancaman ini. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu ada kampanye kesadaran cyber yang berkelanjutan. Nah, selain pelatihan-pelatihan di atas itu kampanye rutin tentang keamanan cyber seperti penyebaran informasi mengenai tren terbaru dalam serangan cyber dapat membantu meningkatkan kesadaran di kalangan pengguna. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya berikan ke moderator. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Reza. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membahas tentang dokumentasi pengerjaan dari serangan ini yang menggunakan Zteaser dan local expose. Yang pertama, kita masuk ke software Kali Linux seperti pada gambar, kemudian buka sistem file dan kemudian masuk ke folder Zteaser yang telah di-clone tadi. Kemudian selanjutnya di folder Zteaser kita membuka command prompt dengan cara klik kanan kemudian buka command prompt. Selanjutnya pada command prompt ini kita menjalankan command bash Zteaser sh untuk menjalankan Zteaser-nya. Selanjutnya. Kemudian akan muncul seperti pada gambar yang mana akan muncul beberapa pilihan-pilihan website yang dapat di-clone. Di sini kita mengambil website Instagram yang maka kita memilih nomor 3. Kemudian setelah itu nomor 3 kita bisa memilih yang pertama yaitu tradisional login page, yaitu website untuk login page Instagram yang akan di-clone. Kemudian selanjutnya kita akan memilih server-server yang bisa untuk hostingnya. Nah, di sini kita menggunakan local export. Next. Kemudian kita akan disuruh untuk memasukkan custom port yang kita inginkan. Saya di sini menggunakan secara default yaitu 8080. Kemudian kita akan disuruh untuk mengganti server region, maka lakukan saja, yaitu dengan cara input yes atau ya. Kemudian selanjutnya kita akan disuruh untuk memasukkan URL custom seperti yang ada pada gambar. Di sini saya menggunakan URL custom yaitu getfreeaccounts.com. Kemudian setelah itu akan muncul seperti pada gambar, walaupun di sini tertulis unable to generate link, tapi sebenarnya linknya sudah bisa diakses. Kemudian di sini ada tertulis unable to short URL, itu artinya URL-nya tidak bisa disingkat sehingga kita harus menggunakan URL yang telah disediakan memang dari Zteaser-nya. Next. Di sini kita kemudian masuk ke website local expose untuk mendapatkan address-nya. Jika kita belum pernah login ke local expose, maka kita harus membuat akun terlebih dahulu untuk login. Nah, untuk mengambil juga kode akses yang didapatkan dari local expose. Kemudian dari address tersebut kita dapat mengkopinya, kemudian menggunakan hasil kopian tersebut untuk diakses di tab browser. Seperti pada gambar nomor 12. Selanjutnya. Kemudian untuk target akan muncul pesan di Gmail seperti pada gambar. Kemudian awalnya saat kita mengakses link untuk sebagai target, harusnya itu
untuk pengirim harusnya dia juga mengakses supaya dia tidak muncul konflik action seperti ini, sehingga pada saat target membuka website tersebut akan langsung ke Instagramnya, tidak muncul konflik action seperti ini. Jadi harusnya itu kita membuat pengirim itu mengakses terlebih dahulu sebagai pengakses pertama, kemudian memberikan kepada target sebagai pengakses kedua sehingga tidak muncul action-action seperti ini. Next. Kemudian setelah target mengakses link website, maka di terminal Kali Linux si pengirim akan muncul victim IP seperti pada gambar. Next. Kemudian untuk sisi target akan muncul website Instagram untuk login page-nya. Nah, di bagian kemudian apabila target mengisi username dan password yang dimasukkan di bagian website Instagram dan kemudian mengklik login, maka di bagian pengirim website tersebut akan muncul akun dan password yang dimasukkan oleh si target. Seperti pada kedua gambar ini, ada sebelah kiri itu target itu memasukkan username dan password, kemudian login, maka si pengirim di bagian command prompt si pengirim akan muncul login, akan muncul akun dan password yang telah dimasukkan oleh si target. Next. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, sebagai kesimpulan, simulasi serangan phishing menggunakan Fisher menunjukkan bahwa serangan rekayasa sosial ini sangat efektif dalam mengelabui target untuk memberikan informasi pribadi. Sebagian besar target dalam simulasi ini tidak mampu membedakan antara situs asli dan palsu, sehingga menjadi rentan terhadap serangan. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan seperti pelatihan keamanan cyber, penggunaan teknologi autentikasi tambahan, dan penerapan kebijakan perlindungan cyber yang kuat sangat diperlukan untuk mengurangi risiko serangan phishing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.